Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syuraifa Hamzah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami untuk PKM yang berjudul Pelantikan Limentah atau Pembuatan Malam Batik berbahan dasar limbah minyak jelantah sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomis dan perspektif terhadap kepedulian lingkungan. Minyak goreng merupakan media yang digunakan sebagai bahan untuk mengolah kebutuhan kuliner. Minyak jelantah adalah limbah minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga yang berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan minyak lainnya. Melihat kondisi harga minyak goreng yang semakin hari semakin mahal, maka banyak sekali masyarakat, bahkan para penjual atau perusahaan kuliner, masih menggunakan minyak jelantah yang sudah berwarna hitam sebagai media menggoreng. Padahal penggunaan minyak jelantah sama halnya dengan menggunakan minyak yang telah rusak, tentunya akan sangat berbahaya, khususnya bagi organ tubuh manusia jika dikonsumsi. Slide selanjutnya, banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh limbah minyak jelantah, maka perlu dilakukan upaya penanganan sekaligus sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan nilai minyak jelantah itu sendiri, serta mampu mengubah perspektif masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mendaur ulang limbah minyak jelantah menjadi suatu produk yang mampu menjadi sasaran bagi kebutuhan pasar. Salah satunya yaitu sebagai campuran bahan dasar malam batik tulis. Slide selanjutnya, banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh limbah minyak jelantah, maka perlu dilakukan upaya penanganan sekaligus sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan nilai minyak jelantah itu sendiri, serta mampu mengubah perspektif masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mendaur ulang limbah minyak jelantah menjadi suatu produk yang mampu menjadi sasaran bagi kebutuhan pasar. Salah satunya yaitu sebagai campuran bahan dasar malam batik tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Dismadani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni proses pembuatan malam. Proses produksi yang digunakan untuk pembuatan malam yang berbahan dasar minyak jelantah, yang pertama adalah proses penyaringan minyak jelantah. Dilanjutkan dengan proses pencampuran dua bahan, yakni malam arpus dan malam putih. Dan yang terakhir adalah proses pencetakan. Berikut ini adalah tahapan pembuatan malam yang berbahan dasar minyak jelantah. Yang pertama adalah proses penyaringan minyak jelantah dan pastikan benar-benar bersih dari kotoran hasil penggorengan. Dilanjutkan dengan siapkan wajan di atas kompor dan masukkan dua bahan, yaitu malam arpus dan malam putih dengan perbandingan 2:1 dengan menggunakan api sedang. Kemudian apabila malam arpus dan malam putih tercampur dengan rata, masukkan minyak jelantah sebanyak 10 ml dengan takaran 1 kg malam arpus. Yang keempat, apabila ketiga bahan tersebut tercampur rata, diamkan kurang lebih 5 menit agar benar-benar tercampur dengan rata dengan menggunakan api kecil. Dan yang terakhir, apabila benar-benar tercampur dengan rata, kemudian tuangkan ke dalam cetakan yang diinginkan dan diamkan hingga mengeras dan malam siap digunakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Akuntansi C 2019. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan malam batik yang dicampur dengan minyak jelantah dan malam batik biasa. Untuk malam batik yang dicampur dengan minyak jelantah akan menghasilkan warna yang lebih pekat, sehingga apabila diaplikasikan dengan kain mori atau digunakan untuk membatik, warna yang dihasilkan akan jauh lebih jelas dan lebih tegas. Slide selanjutnya.
Untuk kelemahan dan kelebihan dari malam ini, untuk kelebihannya sendiri, selain memiliki warna yang jelas dan tegas, pengolahan dari malam ini dapat meminimalisir resiko kanker yang diakibatkan oleh penggunaan minyak jelantah yang terus-menerus. Dan pengolahan ini juga berdampak baik bagi lingkungan dan kesehatan. Untuk kelemahannya sendiri, produk ini hanya dapat dijual atau dipasarkan pada wilayah tertentu yang memang memproduksi batik. Dan malam ini tidak cocok atau kurang cocok diaplikasikan pada jenis batik dengan kualitas tinggi. Malam ini hanya lebih cocok digunakan untuk batik dengan kualitas sedang dan dengan kualitas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Devia Kayonida dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 19149. Di sini saya akan menuliskan hasil presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Adapun pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bahan dan alat yang diperlukan dalam pembuatan malam batik tulis berbahan dasar minyak jelantah. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan malam batik tulis berbahan dasar minyak jelantah antara lain yang pertama yaitu minyak jelantah itu sendiri. Minyak jelantah merupakan minyak limbah bekas dari pemakaian rumah tangga. Adapun jenis-jenis dari minyak tersebut antara lain seperti minyak goreng, minyak sayur, dan juga minyak-minyak lainnya. Yang kedua yaitu malam arpus. Dalam bahasa Latin, malam arpus biasa disebut dengan gondorucum. Gondorucum merupakan hasil olahan dari getah batang pusa. Yang ketiga yaitu malam putih. Malam putih berguna untuk menutupi kain agar tidak terwarnai saat proses pencelupan. Kemudian, alat yang diperlukan dalam pembuatan malam batik tulis berbahan dasar minyak jelantah antara lain yang pertama yaitu kompor, yang kedua wajan, yang ketiga spatula atau kayu, kemudian yang terakhir adalah cetakan. Kompor dan wajan berfungsi dalam proses pemanasan dan pencairan malam. Kemudian spatula dan kayu berfungsi sebagai proses pengadukan. Kemudian yang terakhir yaitu cetakan. Cetakan berfungsi untuk membentuk malam menjadi suatu bentuk yang kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama J, bisa dipanggil Ana. Tahap terakhir dari materi presentasi yang akan kita bawakan yaitu pemasaran. Nah, jadi di sini kelompok kita ada dua bagian pemasaran, yaitu bagian offline dan bagian online. Kalau untuk bagian offline, tim pemasaran kita yaitu dengan cara menawarkan ke masyarakat sekitar, warga sekitar bahwa memperkenalkan produk yang akan kita pasarkan seperti tetangga, saudara. Jadi lebih ke memperkenalkan produk kepada masyarakat sekitar untuk yang pemasaran offline. Jadi kita keliling untuk menawarkan produk. Kalau untuk pemasaran online, bagian pemasaran online kita pasarkan melalui media sosial karena tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang masyarakat hampir semuanya mengerti dan menggunakan media sosial. Kurang lebih contohnya seperti Facebook. Jadi kita tawarkan di Facebook untuk produk yang akan kita pasarkan karena akan menjamin kemungkinan bahwa barang yang kita pasarkan lebih banyak diminati oleh masyarakat, apalagi dengan mengambil angle atau background yang menarik seperti itu. Dipasarkan di Facebook salah satunya, kita pasarkan di Instagram, WhatsApp. Jadi untuk pemasaran online kita lebih ke media sosial, jadi lebih menawarkan ke lebih banyak orang seperti itu dalam jumlah yang tidak terbatas. Karena hampir semua masyarakat yang ada di dunia menggunakan media sosial. Kurang lebih seperti itu.